Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Saudara, pertemuan terakhir kita dari Yeremia pasal 36, kalau saudara ingat, kita belajar tentang reaksi Raja Yoyakim, Raja Yehuda terhadap teguran Allah lewat firman yang disampaikan oleh Yeremia yang ditulis oleh sekretarisnya namanya Baruk. Raja Yoyakim bukan percaya, bukan bertobat karena firman itu berupa teguran, tapi justru meremehkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Merobek-robek dan membakar firman Allah itu. Maka Allah menjatuhkan hukum. Nah, pada pasal 37 kitab Yeremia ini, kita akan belajar bagaimana raja berikutnya yaitu Sedekia itu gak beda jauh sebenarnya dengan Yoyakim. Karena bukan hanya tidak percaya, tapi nanti mengambil tindakan untuk apa? Memenjarakan Yeremia. Nah, oleh sebab itu sebelum kita membaca dan mempelajari kisah di dalam pasal 37 ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, mengajari kita supaya firman ini menuntun hari lepas hari kehidupan kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Yang kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
padakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Hanya firman-Mu yang kami percaya, hanya sabda-Mu yang kami ikuti. Titah-titah-Mu membawa kami kepada kehidupan. Itulah sebabnya Bapa, hari ini kami akan terus mencintai Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Dalam Bible Study Online CK7 ini, kami belajar, sehingga kami mengerti jalan-jalan yang kami tempuh sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Persiapkan Alkitab saudara dari Yeremia pasal 37, Perjanjian Lama halaman sekitar 1253. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Raja Sedekia meminta petunjuk melalui Yeremia. Sedekia putra Yosia menjadi raja menggantikan Konya putra Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja di negeri Yehuda. Baik ia dan pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Sedekia mengutus Yukal bin Selemnya dan Imam Sefanya bin Maaseya kepada Nabi Yeremia dengan pesan, "Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Pada waktu itu Yeremia masih bebas datang dan pergi di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan ke dalam penjara. Tentara Fir'aun telah bergerak keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang mengutus kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat, tentara Fir'aun yang telah bergerak keluar untuk membantu kamu akan kembali ke Mesir, negerinya. Akan tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebut dan membumi hanguskannya. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya dari kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Seandainya pun kamu mengatakan segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tersisa orang-orang yang terluka parah, mereka tetap akan bangun masing-masing ke kemahnya dan membumi hanguskan kota ini." Yeremia di penjara. Ketika tentara orang Kasdim itu angkat kaki dari Yerusalem, oleh karena tentara Fir'aun, keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin, untuk mengurus pembagian warisan di antara kaumnya di sana. Tetapi ketika ia sampai di pintu gerbang Benyamin, kepala penjaga di sana yang bernama Yeria bin Selemnya bin Hananya menangkap Nabi Yeremia sambil berkata, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Jawab Yeremia, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tapi Yeria tidak mendengarkan. Ia tetap menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam tahanan, rumah Yonatan, sekretaris kerajaan. Adapun rumah itu telah dijadikan penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke sumur, ruang tahanan di bawah tanah. Yeremia cukup lama tinggal di sana. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Nanti kalau ada ayat-ayat berikutnya yang mendukung, kita akan baca. Nah, tentang nama Sedekia, Raja Yehuda. Saudara, pada waktu itu, Nebukadnezar itu menempatkan Sedekia atas tahta di Yerusalem selaku bawahan Babel. Ingat ya, Babel itu betul-betul menguasai Yerusalem. Nah, untuk tetap ada pemimpin di situ, maka Nebukadnezar
memilih Sedekia, menetapkan Sedekia. Ya. Untuk apa? Memerintah di situ. Nah, pemerintahannya itu tidak terlalu lama, saudara. Namun demikian, ketika Sedekia memimpin Yehuda, tidak serta-merta kehidupan kerajaan selatan itu menjadi baik. Yoyakim kemarin kita pelajari jahat sekali. Ya, dengan merobek dan membakar firman Allah. Ini Sedekia, saudara. Nggak beda jauh sebenarnya. Kenapa? Karena tetap saja mereka tidak percaya akan teguran Tuhan kepada bangsa Yehuda ini. Supaya mereka bertobat. Mereka mengandalkan Mesir untuk melawan Babel. Mereka mengandalkan orang-orang Mesir untuk memukul mundur Babel. Padahal kalau kita ketahui, Babel itu justru dipilih Tuhan untuk menghajar Yehuda. Mana mungkin Mesir mampu memukul Babel selama Babel diperintahkan Tuhan untuk menghukum kerajaan Yehuda. Jadi dalam hal ini, saudara, sia-sia. Babel waktu menyerang Yerusalem, Mesir itu menjadi andalan orang Yehuda. Tapi kita lihat tadi, orang Mesir akan kembali ke negerinya. Sementara orang Babel akan merajalela, membumi hanguskan kerajaan Yehuda, termasuk kota Yerusalem dan bait suci yang ada di situ. Bahkan dikatakan tadi, mana mungkin, kata rakyat Yehuda. Nggak mungkin. Apa yang katakan Tuhan? Toh misalnya, tinggal tersisa pasukan Babel yang terluka parah. Mereka pun akan bangkit melawan kalian. Dan mereka akan membumi hanguskan kerajaan Yehuda. Ini menggambarkan bahwa keputusan atas hukuman Tuhan tidak ditangguhkan lagi. Karena orang Yehuda sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi ironisnya, saudara. Ironisnya nih. Sedekia itu memanggil Yeremia. Untuk apa? Berdoalah untuk kami. Itu ayat 3 tadi. Jadi satu sisi Sedekia ini menolak untuk memperhatikan firman Tuhan. Tetapi dia minta Yeremia mendoakan Yehuda, kerajaannya. Sedekia berharap berkat Tuhan dengan cara bagaimanapun supaya apa? Sedekia dan Yehuda terselamatkan. Nggak dihancurkan oleh Nebukadnezar. Mengandalkan Mesir sudah. Tapi Mesir akan kembali ke negerinya. Sekarang satu-satunya cara panggil nabinya. Ini Sedekia itu tahu persis. Ini nabi benar. Tapi yang terjadi. Sebelum Yeremia datang kepada Sedekia. Tuhan berfirman. Nanti kamu katakan yang sebenar-benarnya. Sedekia mengharapkan kabar baik tentang perlindungan Tuhan. Tapi ironisnya dia tidak percaya kepada nubuatan firman Allah. Dia berharap Yeremia memperkatakan tentang penghiburan, tentang perlindungan, pagar keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Allah memberi perintah kepada Yeremia, tegas, nanti katakan apa adanya. Apa yang terjadi? Di ayat 9 tadi dikatakan, Yeremia berdiri di hadapan raja dan dengan tegas menyatakan firman Allah. Yeremia tidak ragu-ragu untuk memberitakan berita yang tidak populer. Bahwa kota ini, Yerusalem, akan dibinasakan. Itu ayat 8 dan 10. Ini merupakan sebuah pukulan. Merupakan sebuah berita yang sangat menggentarkan bagi orang Yehuda. Berharap dapat kabar baik, tapi mendapatkan peringatan keras. Ini tidak akan dibatalkan sebab kalian semuanya, termasuk Sedekia, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Meremehkan berita kelepasan, meremehkan teguran Tuhan, menganggap enteng didikan Tuhan. Ini pelajaran yang penting buat kita, saudara. Kita mungkin tidak seperti Raja Yoyakim yang merobek dan membakar firman Allah. Tapi kalau kita tidak mau mendengar firman Allah, nanti akibatnya sama seperti Yoyakim yang dihukum Tuhan dan Sedekia
yang hanya minta berkatnya, tapi tidak pernah mencintai firman-Nya. Yeremia dengan tegas menyatakan, kalian akan dipukul Tuhan lewat Babel. Nebukadnezar akan merajalela, pasukannya akan menghanguskan Yerusalem. Namun tetap saja orang Yehuda tidak percayakan firman Allah. Itu berita bohong. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Yeremia mendapatkan pukulan, bahkan hukuman untuk dipenjara, sekalipun kematian menjadi ancamannya, tapi Yeremia tidak goyah dari kesetiaan kepada Tuhan dan memberitakan apa adanya seperti yang Allah inginkan untuk diucapkan kepada Sedekia. Ini gambaran hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, seperti Rasul Paulus menasihati Timotius. Nanti kita ketemukan tuh dalam surat kepada Timotius. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan kebenaran firman Allah. Hamba Tuhan yang sejati, yang diutus Tuhan, diurapi Tuhan, menyampaikan persis seperti apa yang Tuhan mau. Bukan ide manusia, bukan suasana hati manusia, bukan kehendak manusia, hanya untuk menyenangkan raja, menyenangkan orang banyak. Kalau sekarang ini, hanya meninabobokkan jemaat. Firman yang tidak menegur, firman yang tidak keras, takut kalau para jemaat itu kabur dari gereja. Takut kalau para jemaat domba-domba Allah itu tidak ikut ibadah di tempat itu. Maka firman yang lembut-lembut sajalah, firman yang enak didengar sajalah. Tidak seperti itu. Hamba Tuhan yang benar di hadapan Tuhan menyampaikan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya kalau saudara sebagai pemberita firman Allah, entah dalam renungan-renungan, persekutuan doa, dalam sebuah kul-kul, komunitas gitu, sampaikan firman seperti apa yang Tuhan ingin kita sampaikan. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Inilah Yeremia, saudara. Gak peduli mau dihajar oleh Sedekia, bahkan dihukum sekalipun, dia tetap kekeh melakukan perintah Tuhan. Nah, kembali sedikit ke belakang, saudara. Ketika Sedekia tahu bahwa Babel tidak bisa diundurkan, Babel tetap akan merangsek ke Yerusalem, dia berkata kepada Yeremia, adakah firman yang datang kepada kami? Maksudnya firman yang menyejukkan hati, firman yang memberikan harapan-harapan bahwa tidak akan pernah ada hukuman. Mengapa Sedekia tetap mendengar atau menantikan firman Tuhan lewat Yeremia? Walaupun motivasinya supaya Tuhan itu mengasihi. Padahal sebaliknya Sedekia tidak mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi orang yang menolaknya? Sedekia tahu Yeremia itu seorang nabi Tuhan yang sejati. Karena pada waktu itu, saudara, banyak sekali juga nabi-nabi palsu. Sedekia berharap berita yang lebih menggembirakan dari Allah datang. Bukan berita yang menegur, bukan berita yang keras. Nah, ini gambaran juga pada masa sekarang ini. Orang datang berbondong-bondong ke gereja hanya pengen dihibur, ditenangkan sejenak. Mereka tidak siap mendapatkan makanan keras. Mereka tidak siap ditegur lewat firman Allah. Kalau khotbahnya tentang teguran, mereka menilainya, udah gak perlu ke gereja lagi. Firmannya keras. Kalau mereka datang, firman itu menegur karakternya yang tidak baik. Udah gak mau lagi, pindah sana saja. Di sana firmannya lembut, di sana firmannya membelai, di sana firmannya sejukkan hati. Gitu. Itu sama seperti Sedekia. Mereka hanya mau dengar firman yang remeh-temeh. Firman yang menjanjikan berkat. Gak salah sih, saudara, minta berkat dari Tuhan.
Tapi kalau yang di pikiran kita, di hati kita cuma berkat, berkat, berkat tanpa mau dididik Tuhan, kita itu menjadi anak gampangan. Dalam hal ini, Sedekia adalah raja gampangan. Gambaran kepada anak-anak Tuhan, kalau hanya pengen berkatnya tanpa mau dididik Tuhan, itu anak-anak gampang. Tapi kalau anak-anak sejati yang siap untuk mendapatkan warisan kerajaan Allah, siap ditegur, siap dididik, siap makan makanan yang keras. Nah, harapan Sedekia untuk mendapatkan firman yang lembut tadi nggak terjadi, saudara. Perkataan Yeremia tetap sama. Yerusalem akan jatuh dan Sedekia akan diserahkan kepada Raja Babel. Perkataan Yeremia tidak berubah. Sebab Allah yang memerintahkan, kota Yerusalem akan porak-poranda. Kota Yerusalem akan dibumi hanguskan oleh tentara Babel. Dan Sedekia akan diserahkan kepada Babel. Nabi sejati tidak akan mengurangi kebenaran. Bahkan di dalam situasi separah apapun. Nabi zaman dulu, saudara, ancamannya kehilangan nyawa. Dipenjara, disiksa. Tapi mereka tetap kuat. Sebab apa? Nabi yang sejati hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Gak perlu disanjung manusia. Gak minta dukungan raja. Gak ingin membelai-belai raja yang dididik Tuhan itu. Perkataan Nabi itu persis seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nah, saudara tahu sedikit ya. Mengapa Sedekia itu sedikit agak takut? Kok Tuhan akan mengajar kita ya? Ada firman yang lebih baik gak? Alasannya begini, saudara. Saat Sedekia itu memerintah, pasukan Mesir itu menekan pasukan Babel. Sehingga apa? Pasukan Babel mengundurkan diri dari pengepungan terhadap Yerusalem. Nah, rupanya kesempatan itu dipakai Sedekia untuk mengadakan persepakatan dengan Mesir melawan Babel. Pada waktu itu, Mesir sedang merajalela juga. Sampai membuat gemetar orang Babel. Ingat ya, Babel diperintahkan Tuhan untuk menghukum Yerusalem. Tapi ketika Mesir kelihatan kampion, saudara, artinya apa? Naik ke atas. Babel itu gemetar, pengen balik ke Babel. Nebukadnezar pengen balik ke Babel. Ini kesempatan orang Yehuda untuk bergabung dengan Mesir. Mereka lupa. Babel itu diutus Tuhan. Jadi sekalipun, tadi dikatakan, sekalipun pasukan Babel tinggal beberapa gelintir, bahkan terluka parah, dia akan bangkit kembali menghajar kalian. Kata firman Tuhan tadi. Kesempatan yang diambil Sedekia untuk bergabung, beraliansi dengan Mesir, itu tidak ada gunanya. Sebab apa? Yeremia menyampaikan peringatan keras bahwa Babel akan datang lagi. Kalau sampai Sedekia memberontak, Babel akan datang lagi. Dan pasti akan dilibas habis oleh kekejaman tentara Babel. Jadi dalam hal ini, kalian percuma gabung ke Mesir. Kalian percuma mengandalkan Mesir. Walaupun pada waktu itu Mesir sedang digdayanya. Sebab apa? Ya, mundur sejenak Babel. Tapi mereka nanti akan kembali membumi hanguskan Yerusalem. Saudara, kadang terhadap peringatan Tuhan, kita sedang mencari jalan keluar di luar kehendak Tuhan. Kita mencari keselamatan di luar Tuhan. Kita mencari pelindungan di luar Tuhan. Seperti Sedekia mencari pelindungan kepada Mesir. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Babel yang menunjuk Sedekia untuk memerintah di Yehuda. Lah kok dia memberontak untuk bergabung dengan Mesir? Itu kan sudah salah pangkat dua. Salah yang pertama, gak percaya akan firman Allah. Salah yang kedua, menyakiti orang Babel.
Apa yang terjadi? Ya selesai. Dilibas habis, saudara. Itulah sebabnya berita tentang kesukaran-kesukaran hukuman Tuhan kepada orang Yehuda didengar oleh orang Yehuda. Yeremia itu musuh dalam selimut menurut mereka. Makanya mereka bukannya bertobat. Mereka malah membiarkan, raja ini membiarkan, menambah dosanya dengan apa? Menyerahkan Yeremia untuk ditangkap oleh pegawai raja. Dipukuli, bahkan dimasukkan ke dalam sumur atau talang air di bawah tanah. Ini luar biasa jahatnya, saudara. Dikasih peringatan, gak didengerin. Diyakinkan atas kebenaran firman Allah, gak direken. Lalu apa yang terjadi? Benar-benar Babel akan menghancurkan Yehuda. Mereka malah menganggap berita yang diucapkan Yeremia itu cuma omong kosong. Ah, kamu mengancam. Ah, kamu tidak berpihak kepada raja. Ah, kamu tidak mengasihi bangsa kita. Kamu antek Babel. Kira-kira seperti itu. Maka mau tidak mau, Yeremia mendapatkan apa, saudara? Perlakuan yang tidak baik. Dan itu siap Yeremia. Karena yang diucapkan adalah dari Tuhan. Baru nanti, saudara, ketika Yeremia sedikit mengajukan protes, tindakan yang tidak adil ini diucapkan kepada raja. Raja memindahkan dia ke tempat yang lebih baik. Tidak di sumur lagi, diangkat, tapi tetap sebagai tawanan. Jadi statusnya tidak berubah, tetap sebagai tawanan. Ini gambaran, saudara, bagaimana orang Yehuda yang tidak mau dengar-dengaran firman Allah. Saudara tahu sekarang ya, kalimat tidak dengar-dengaran firman Allah itu kasusnya sama seperti Sedekia yang tidak mau ditegur Tuhan. Yang tidak mau mendengarkan berita tentang pertobatan. Dia tetap keras hati, bahkan memihak kepada Mesir. Padahal mereka tahu Tuhan sedang memerintahkan Babel untuk menghukum mereka. Harusnya mereka percaya firman Allah. Sudah, takluk saja kepada Babel. Menyerah saja kepada Babel. Karena memang itu kehendak Tuhan. Karena dosa mereka, kekerasan hati mereka, Babel menekan mereka. Sudah, ikuti saja aturan mainnya. Memang itu bagianmu, hai Yehuda. Itu akibat dari pemberontakanmu. Ikuti saja alurnya Tuhan. Dia sutradara hidup kita. Kalau kita benar, diberkati. Kalau kita tidak benar, dihukum. Dah masa-masa penghukuman sudah ikuti aturan main saja. Maka kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kamu berontak, mencari perlindungan di luar Tuhan, habis kamu. Kira-kira seperti itu. Nah, pelajaran buat kita, saudara. Ayo. Kalau seandainya saat ini kita sedang ditegur Tuhan. Lewat firman, ya, lewat khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Lewat renungan firman yang kita baca. Lagi ditegur Tuhan, lembutkan hatimu. Jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Supaya apa? Kalau toh kita dihukum Tuhan, masa berlakunya itu dapat kita jalani. Kita ikuti. Kita taat setia sama arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita bertobat, bertobatlah. Bertobatlah. Karena berita tentang firman Allah yang keras menegur kita, tujuannya bagus. Supaya apa? Kita diselamatkan. Jangan seperti Sedekia dan orang-orang Yehuda pada zaman Yeremia. Tetap setia, percaya firman, lakukan perintah-perintahnya. Maka semua janji di dalamnya digenapi dalam kehidupan kita. Dan itulah Yeremia pasal yang ke-37. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami tahu sekarang, kalau Tuhan sedang menegur kami, tujuannya satu, supaya kami bertobat, tinggalkan jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, merendahkan hati, lalu kami akan dipulihkan Tuhan. Tidak seperti Sedekia yang mencari aliansi, mencari perlindungan, bergabung dengan Mesir, melawan Babel. Padahal Babel itu diutus Tuhan untuk mendidik orang Yehuda. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang melawan titah-titah-Mu. Kami tidak percaya kepada firman dan perintah-Mu. Ampuni kami. Kami mau taat setia, dengar-dengaran akan firman Allah yang kami baca dari Alkitab,
kami renungkan dari firman Allah, kami dengar dari para hamba Tuhan. Supaya kami dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Dan kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.